Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soccer Flash Indonesia, menyajikan tentang informasi seputar sepak bola Indonesia lengkap, terupdate dan terpercaya. Tak perlu berlama-lama teman-teman, di sini saya akan mencoba menyajikan seputar informasi sepak bola Indonesia dengan cara yang sedikit santai, mengajak teman-teman untuk berdiskusi dengan menyampaikan pendapatnya, opininya melalui kolom komentar secara positif tentunya, dengan cara bebas mengkritik, bebas memberikan opini, masukan ataupun teguran, atau mungkin ide-ide yang perlu saya lakukan terkait channel ini, silahkan. Ataupun terkait informasi tentang sepak bola Indonesia yang saya sampaikan, silakan, semuanya bebas asalkan sopan dan tidak melanggar aturan SARA. Oke, teman-teman, di sini saya ingin mencoba menyajikan berita seputar sepak bola Indonesia, bisa jadi terkait transfer pemain timnas Indonesia, klub Liga Indonesia, tentang TC timnas Indonesia, ataupun tentang hal-hal unik di Liga Indonesia. Tak perlu berlama-lama, tetap saya memohon dukungan teman-teman untuk selalu mensupport channel saya dengan cara sukai setiap video-video yang kami upload, yang kami sajikan di channel Soccer Flash Indonesia, dan juga komentar tentunya, dan juga bagikan ke media sosial ataupun media online teman-teman yang punyai, ataupun juga yang penting adalah memberikan subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar nanti setiap informasi, setiap berita, dan setiap video yang saya sajikan bisa langsung teman-teman akses dengan cara membuka notifikasinya ketika kami mengupload video terbaru di channel Soccer Flash Indonesia. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak informasi tentang sepak bola Indonesia di channel Soccer Flash Indonesia. Informasi pertama, teman-teman. Informasi pertama, saya mendapatkan tentang kasus mungkin saat ini lagi rame ya, kasus seputar sepak bola gajah. Tidak asing kita dengar, sepak bola gajah itu sering terjadi di Indonesia. Dulu ada kisah sepak bola gajah antara Indonesia dengan Thailand di Piala Tiger atau sekarang Piala AFF. Ada juga kasus PSS Sleman yang sempat mencuat di era Liga 2 atau divisi utama waktu itu. Komisi Disiplin PSSI memastikan akan memberi hukuman untuk PSS Sleman dan PSIS Semarang yang melakukan 5 gol bunuh diri dalam pertandingan divisi utama Liga Indonesia. Atau juga yang terbaru ini adalah kasusnya dugaan sepak bola gajah yang dilakukan oleh tim Persib Bandung dan juga tim Barito Putra. Kabar terbarunya ya teman-teman, bahwasanya tim Persipura yang sangat disayangkan sekali untuk tahun ini, tim Mutiara Timur dari Jayapura harus terdegradasi ke Liga 2. Namun dari proses degradasi tersebut, Persipura akhirnya melakukan gugatan ataupun melakukan laporan bahwasanya ada indikasi sepak bola gajah yang dilakukan oleh Barito Putra dan juga Persib Bandung. Karena menurut Persipura di pertandingan terakhirnya, Persipura meskipun menang ya, Persipura tetap akhirnya tidak lolos dari jurang degradasi. Degradasilah Persipura ke Liga 2. Namun ada indikasi sepak bola gajah karena pertandingan yang terjadi antara Persib Bandung dan Barito Putra diindikasi ada main mata antara kedua klub, yaitu Barito Putra dan juga Persib Bandung. Selain itu, dari pihak-pihak tertentu juga melaporkan striker dari Persib Bandung yang datang di pertengahan musim Liga 1 tahun ini, yaitu David Da Silva atau DDS. Menurut beberapa informasi bahwasanya DDS itu melakukan permainan yang tidak terpuji. Ada beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol dan memenangkan Persib Bandung, namun ternyata sama David Da Silva itu tidak
digolkan. Ini bukan menurut saya, ini adalah tanggapan menurut informasi yang beredar. Nah, kasus terbarunya teman-teman melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya, Jakarta Pusat ya. Di webnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara ya, ini PSSI, Persib Bandung, Barito Putra dan David da Silva ya, kita ulangi, PSSI, Persib Bandung, Barito Putra dan juga David da Silva, si strikernya Persib Bandung ini resmi digugat. Persib Bandung, Barito Putra, PSSI dan David da Silva resmi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para penggugatnya adalah 4 orang, yaitu yang satu Emilianus Tikuk ya, kemudian Yan Pietsada, ketiga Julianus II, dan yang terakhir adalah Paul Vincent Mayor. Isi gugatannya yaitu teman-teman, satu, membatalkan hasil pertandingan Persib Bandung dan juga Barito Putra. Nah, karena ada indikasi sepak bola gajah nih, jadi gugatannya salah satunya adalah menginginkan hasil Persib Bandung dan Barito Putra dibatalkan di pertandingan terakhirnya ya, yang berakhir kalau nggak salah berakhir 1-1 ya. Kemudian menetapkan pertandingan Persib Bandung dan juga Barito Putra sebagai sepak bola gajah ya. Sepak bola gajah, kenapa kok sepak bola gajah ya? Mungkin kalau gajah bermain sepak bola itu adalah permainan sirkus, jadi tidak ada keseriusan, tidak ada apa ya, greget dalam sepak bolanya, makanya dianggap seperti sepak bola yang dilakukan oleh gajah di sirkus. Kemudian gugatan yang ketiga yaitu teman-teman menyatakan Persipura batal degradasi. Nah, ini teman-teman barangkali ada bobotoh atau juga dari Bartman, Barito Mania atau Persipura Mania, gimana baiknya? Boleh komentar, boleh memberikan opininya di kolom komentar, silahkan teman-teman. Terkait gugatan ini, apakah memang harus ditelusuri secara lanjut sepak bola ini antara Barito Putra dan Persib Bandung dianggap sebagai sepak bola gajah, atau memang gugatan yang dilakukan oleh pihak Persipura dan tim penggugatnya tidak perlu dilakukan. Kemudian ini ada lagi, gugatan keempat adalah meminta pemain Persib Bandung yang tadi saya sebutkan yaitu David da Silva atau DDS dilarang bermain di sepak bola Indonesia. Tentu jelas karena dianggap ada permainan ketika striker Persib Bandung ini tidak memberi golnya, tidak melayangkan golnya ke gawang Barito Putra dan terkesan seperti main-main. Salah satunya adalah tendangan penalti ya. Kalau teman-teman lihat mungkin ada sedikit kejanggalan, mungkin seperti itu ya. Nah, empat tuntutan ini, 4 gugatan ini sudah resmi dilayangkan oleh orang-orang yang tadi saya sebutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk lebih lanjut ke jelasannya seperti apa kasus ini, berakhirnya seperti apa, nanti akan kita informasikan lagi di channel Soccer Flash. Nah, itu sekitar sepak bola gajah. Kalau teman-teman mungkin dari pemirsa Soccer Flash dimanapun anda berada yang ingin menyampaikan opininya, silakan. Tentu saja opini disampaikan dengan cara yang sopan, baik, dan tidak melanggar SARA. Karena tahu sendiri Indonesia adalah negara yang sensitif. Marilah kita berkomentar dengan bijak. Kita jaga opini-opini kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain, dan semoga Indonesia selalu damai. Tentunya kasus antara Persipura, Barito Putra dan juga Persib Bandung dan juga David da Silva mudah-mudahan menemui titik terang dan juga menemui kebaikan bersama antara semua klub yang sudah terlibat dalam indikasi katanya sepak bola gajah ini. Seperti itu teman-teman. Kita sekarang melaju ke rencana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Yang santer sebelum-sebelumnya yang diberitakan adalah David da Silva, adalah Jordi Amat dan juga Sandy Walsh ya. Ketertarikan Sandy Walsh terutama pemain keturunan ini itu sudah sangat mencuat jauh-jauh berbulan-bulan kemarin teman-teman. Namun ternyata ada beberapa proses yang sangat sulit untuk direalisasikan ketika ingin menjadi pemain timnas Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia. Nah, berita terbarunya adalah 2
12 persyaratan ya, dari 12 persyaratan yang harus dilengkapi PSSI untuk menaturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, ternyata masih 2 saja teman-teman yang sudah lengkap. Maka pasti dengan dari 12 hanya 2 yang dipenuhi, maka ada 10 persyaratan yang belum terpenuhi. Peluang Sandy Walsh dan Jordi Amat tentunya sangat kecil jika ingin membela timnas Indonesia kualifikasi Piala Asia. Kurang tahu ya, apa ya yang membuat semuanya menjadi agak rumit. Kadang beberapa media menyampaikan bahwasanya sedikit lagi. Ternyata media lain menyebutkan masih 2 syarat yang terpenuhi. Setelah itu, baru-baru ini Esko PSSI, yakni Bapak Hassani Abdul Ghani, terbang ke Belanda, sempat menemui beliau berdua ini, si Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Tentunya tujuan beliau, Hassani Abdul Ghani ini adalah ingin memastikan bahwasanya proses naturalisasi sedang berjalan dan juga pendekatan ke beberapa pemain yang ada garis keturunan dengan Indonesia, serta menyodorkan kesepakatan antara orang tua pemain dan meyakinkan ke beberapa pemain bahwasanya untuk menjadi pemain Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, membela timnas Indonesia, itu adalah hal yang tepat, bukan hal yang salah. Dan jika ini benar terjadi, beberapa pemain keturunan bisa berkiprah di Indonesia, di timnas Indonesia, tentunya akan memberikan dampak positif terhadap timnas Indonesia, tentunya dengan skill dan kemampuan yang sangat bagus harusnya ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya lagi, ini ada berita tentang TC Timnas Indonesia di Korea Selatan. Setelah kemarin menjalani TC Timnas U20, akhirnya Sintayong tetap bertahan di Korea Selatan dan beberapa pemain seperti Marcelino dari Persibaya, kemudian ada Ronaldo Kuateh dari Madura United, dan beberapa pemain yang akhirnya bertahan di Korea Selatan melanjutkan training center untuk Timnas U23. Yang jelas yang menarik dari TC Timnas ini adalah yang lagi santer pemberitaannya, yaitu tentang pemain Timnas Indonesia yang bernama Ramai Rumakik. Ramai Rumakik ini adalah pemain dari Papua yang membela klub Persipura Jayapura. Ternyata mangkir dari panggilan Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Korea Selatan. Alasannya masih belum tahu. Namun ada beberapa spekulasi yang menyebutkan bahwasanya alasan daripada Ramai Rumakik menolak panggilan Timnas Indonesia ada 2 alasan. Yang pertama dari Ramai Rumakik sendiri sebagai individu yang juga pemain timnas, dan juga ada indikasi dari Persipura Jayapura. Sanksi indisipliner jika memang ini diberikan sanksi kepada Ramai Rumakik dan klubnya, karena bagi pemain timnas, bagi pemain Indonesia yang dipanggil Timnas Indonesia namun tidak menggubris atau tidak mengindahkan, maka PSSI menyiapkan sanksi kepada pemain tersebut karena dirasa rasa nasionalisme kurang, terlebih membela Timnas Indonesia. Ini berdasarkan kode disiplin PSSI pasal 73, jika pemain sengaja mangkir dalam pemanggilan timnas, maka pemain tersebut mendapatkan larangan bermain selama 6 bulan. Alias pemain tersebut tidak bisa berkecimpung di sepak bola Indonesia, terutama Liga Pro ya, Liga 1 ataupun Liga 2, itu selama 6 bulan. Dan juga ini teman-teman, mendapatkan denda atau sanksi denda sebesar 20 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Dan jika ini satu lagi teman-teman, ada indikasi dari klub melarang pemain tersebut untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, maka sanksinya yang disebutkan oleh PSSI adalah jika ada pengurus Persipura selaku klub yang menaungi pemain, yakni Ramai Rumakik teman-teman, yang berhubungan dengan pelanggaran Ramai Rumakik, pelanggarannya yaitu mangkir dari panggilan TC Timnas Indonesia, maka akan dihukum larangan beraktivitas ya. Hukuman larangan beraktivitas di dunia sepak bola Indonesia itu sekurang-kurangnya 12 bulan atau 1 tahun. Jadi dipastikan jika ada kebenaran bahwasanya Persipura melarang Ramai Rumakik untuk mengikuti TC atau membela Timnas Indonesia, maka Persipura akan dinonaktifkan sementara selama kurang lebih 1 tahun atau 12 bulan untuk tidak berkecimpung di sepak bola Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, jika benar, tentunya bagi Persipura adalah pukulan ya. Setelah tahun musim ini terdegradasi ke Liga 2, kemudian mendapatkan sanksi larangan bermain, otomatis tahun depan Liga 2 yang diikuti oleh Persipura tidak akan diikuti oleh Persipura dalam kompetisi Liga 2 tahun depan.
Sintayong sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, Sintayong ini pelatih kepala kelompok umur semuanya ya, kecuali timnas U16 ya, yang saat ini dipercayakan kepada Bima Sakti. Jadi Sintayong ini mulai dari timnas U19, U23 dan timnas senior, dia adalah pelatih kepala. Semuanya dirangkap. Harapannya adalah kejenjangan. Jadi jenjang dari usia 19 ke 23 dan ke senior adalah jenjang yang pasti dipastikan dipantau langsung oleh Sintayong. Sintayong sendiri yang saat ini memimpin TC Timnas Indonesia di Korea Selatan memastikan bahwasanya Ramai Rumakik sudah pasti dicoret dari Timnas Indonesia dengan alasan adalah indisipliner. Sungguh disayangkan ya, karena bagi segelintir pemain sepak bola Indonesia, segelintir banyak lah, ingin sekali cita-cita akhirnya adalah bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Jika memang diberikan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia, maka seharusnya lah wajib untuk memperhatikan betul-betul dan juga mengindahkan betul-betul, karena membela timnas itu adalah suatu kebanggaan ya teman-teman ya. Apapun klubnya lah, apapun cabang olahraganya pun, pencak silat, sepak bola, bulu tangkis, apapun, jika membawa nama Indonesia masih akan memberikan suatu kebanggaan dan prestis yang tersendiri ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin sedikit saja ini ulasan tentang beberapa informasi seputar sepak bola Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, komentar ataupun opini, silakan bergabung dengan kami di channel ini, di channel Soccer Flash Indonesia. Di kolom komentar bebas, silahkan sampaikan semuanya yang ingin teman-teman sampaikan. Mudah-mudahan channel Soccer Flash Indonesia ini bisa memberikan informasi yang bisa diterima oleh pemirsa semuanya. Sekian dari kami, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu simak nanti setiap video yang kami sajikan, informasi tentang seputar sepak bola Indonesia. Sekian, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.